Makanan halal jangan disalahkan, tapi yang disalahkan adalah syahwat kita. Sebenarnya termasuk anjuran untuk kita mentadabburi diri kita. Kita menghayati tentang diri kita, sehingga kita tahu ya, kita di kondisi seperti apa terkait urusan kesehatan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-20 dan ke-21, wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Allah ciptakan di bumi ada dari hewan atau tanaman atau air dan lain sebagainya sebagai obat bagi tubuh kita. Makanya kita tadabburi. Kita semakin tahu salah satu dari ciptaan Allah di muka bumi ini, sehingga kita akan semakin yakin, iman kita semakin kuat. Juga wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri Anda hendaknya Anda tadabburi apa yang ada pada diri Anda. Ya, termasuk kita tadabburi bagaimana terjadinya proses pembuahan, ya, sampai janin, sampai jadi bayi. Kemudian bagaimana Allah ciptakan lambung, bagaimana Allah ciptakan jantung, ya, bagaimana Allah ciptakan pembuluh darah ini, ya, alat vital laki dan alat vital wanita. Ternyata Allah ciptakan dengan sekian banyak rahasia yang gak bisa diciptakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana Allah ciptakan kulit, Allah ciptakan rambut, ya. Semua itu ada hikmahnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang urusan perut kita. Di antaranya lambung. Al-Qur'an beberapa kali berbicara tentang urusan perut kita. Di antaranya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Di sini di antara dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, Al-Haq sudah disampaikan dalam Alkitab, dalam Al-Quran sudah disampaikan, dan mereka justru, ya, membeli dengan harga murah. Mereka adalah orang-orang yang nanti di perut mereka akan makan di perut mereka apa? Api. Disediakan airnya air panas. Disediakan makanannya yang panas-panas. Pakaian mereka panas-panas. Ranjang mereka juga panas-panas. Semuanya serba panas. Di luar, di tubuh mereka panas, ranjangnya panas, yang masuk ke dalam perutnya juga yang panas-panas. Dan Allah tidaklah berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan dosa mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ini Allah berbicara tentang urusan perut. Dan anatomi penghuni neraka tidak sama dengan anatomi dunia, orang-orang penghuni dunia. Penghuni neraka disebutkan, ya, gigi gerahamnya penghuni neraka disebutkan kal Uhud, besarnya seperti gunung Uhud gigi gerahamnya, ya, panjangnya 7 kilo, tingginya sekitar 350 meter. Bagaimana dengan postur tubuhnya? Bagaimana dengan perutnya mereka? Bagaimana dengan tebelnya kulit mereka? Allah jadikan kulit mereka tebal-tebal dengan tujuan di antaranya apa? Liyudhiqahum al-azab, agar mereka merasakan azab lebih pedih. Ketika kulit mereka tebal, maka saat itu apa yang terjadi? Saraf juga semakin tebal, semakin banyak, biar disiksa juga semakin terasa. Ini penghuni neraka, perutnya, lambungnya tentunya beda. Malaikat yang menyiksa di neraka saja, nuzi'a min qulubihim ar-rahmah. Allah cabut dalam hati-hati para malaikat yang menyiksa di neraka sifat rahmah. Gak ada sifat rahmah, diazab terus. Nah, juga Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi
wa minhum man yamshi 'ala rijlaini wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha', innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang hidup di muka bumi ini termasuk manusia, ya. Itu dari apa? Dari air. Di antara mereka ada yang berjalan dalam keadaan apa? Seperti ngesot, perutnya mereka yang berjalan. Nah, juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, sesungguhnya bagi Anda pada hewan-hewan ternak itu ada pelajaran. Kalau disebutkan hewan ternak di dalam Al-Qur'an, hewan al-an'am di dalam Al-Qur'an maksudnya adalah hewan ternak. Sapi, onta, kambing. Ya, yang kami berikan kepada Anda air minum. Ya, untuk apa? Mengisi perut. Ya, untuk mengisi perut. Kemudian Allah juga berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Syahidnya di sini Allah juga bicara perut dan menunjukkan di antaranya kalau Allah sebutkan perut berulang-ulang, indala ala syai' dala ala annahu fihi syai'. Kalau ditunjukkan sesuatu seperti disebutkan dalam hal ini berulang-ulang, pasti menunjukkan pentingnya perkara yang disebut berulang-ulang tersebut. Dalam hal ini perut. Allah juga berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kufur, orang yang kafir, mereka itu kalau merasakan nikmat dunia, mereka kalau makan, makannya seperti binatang ternak. Artinya apa? Hidupnya mereka di dunia hanya urusan makan, tidak peduli dengan ibadah, tauhid kepada Allah. Nah, mereka juga di dunia yang mereka kedepankan urusan syahwat, diantaranya syahwat makan. Sedangkan umat Islam tidak seperti demikian. Umat Islam Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah Anda dan jangan berlebihan. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Makan enggak boleh berlebihan, minum enggak boleh berlebihan. Ya, bukan hanya makan yang enggak boleh berlebihan, minum juga enggak boleh berlebihan. Allah juga berfirman dalam surat Abasa, ya, falyanzuril insanu ila ta'amih ayat 24. Maka manusia hendaklah lihat makanan yang dia makan. Di sini rahimakumullah menunjukkan bahwasanya urusan makan, urusan perut enggak bisa diremehkan. Salah kalau ada orang mengatakan, udah makan-makan yang halal, makan yang halal itu sah, boleh-boleh saja. Ya, yang penting makan. Penyakit hanya ada di laboratorium, ada di rumah sakit. Ini orang-orang yang apa? Syahwat makan yang dipikir. Nah, juga jangan pernah bilang ya makanan yang halal tidak akan menimbulkan penyakit. Kalau Anda sakit, jangan salahkan makanan Anda. Ini juga perlu dikoreksi ucapan ini. Makanan halal jangan disalahkan, tapi yang disalahkan adalah syahwat kita. Ya, bagaimana kita makan, berapa jumlahnya, bagaimana frekuensinya.